Horas Manginang, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengalaman rohani kita, begitu banyak hal yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi dalam permohonan kita, dalam permintaan kita kepada Tuhan, seringkali dalam doa kita merupakan daftar dari segala permintaan, harapan, keinginan, kerinduan, kebutuhan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat rupuk hari ini, nas firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang meminta kepada Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan suatu kepastian. Sudah diberikan suatu jaminan. Dan kalau kita membaca dalam firman Tuhan yang lain bahwa meskipun manusia tidak menyampaikan urutan daripada permohonannya, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang lebih spesifik hari ini, yang lebih khusus adalah bagaimana Apostel Yohanes ini, Rasul Yohanes ini berkata kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan itu meminta apapun daripadanya, dia memiliki keberanian. Jadi ada satu keberanian. Kata berani itu berarti seseorang yang datang kepada Tuhan itu tidak pernah memiliki rasa takut, rasa segan, rasa sungkan. Dan itulah sesuatu yang spesial bagi kita orang Kristen kalau dikatakan hubungan antara Tuhan dengan kita adalah seperti seorang anak dengan bapaknya. Maka ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang dua bapa kami, saudara-saudara, mari melihat hubungan antara Tuhan itu dengan kita sebagai manusia sangat dekat sekali. Jadi tidak ada seorang anak yang meminta kepada bapaknya, dia sangat takut meminta. Pasti seorang anak akan meminta kepada bapaknya, kepada ibunya, hal apa saja. Dan tidak ada orang yang pernah takut kepada bapaknya atau ibunya, kepada orang tuanya. Seperti itu kita kepada Tuhan. Apostel Yohanes mengatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepadanya. Dan keberanian kita datang kepadanya itulah jaminan bahwa Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Tetapi ada satu kata yang terakhir, yaitu menurut kehendak Tuhan. Jadi seringkali Amanginang kalau kita berdua misalnya menyampaikan permohonan kita dengan segala urutan dua-dua kita selalu berharap bahwa yang kita minta adalah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, segala sesuatu doa kita akan dikabulkan Tuhan, tetapi menurut kehendak Allah sendiri. Jadi Amanginang kalau kita bicara tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita, dalam doa kita diajari supaya kita mengerti bahwa pikiran Tuhan adalah yang terbaik dari pikiran kita. Jadi yang datangnya dari Tuhan adalah sesuatu yang terbaik dari apa yang boleh kita usahakan sebagai manusia. Itu sebabnya kalau kita minta kepada Tuhan dikatakan jangan minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu, tetapi mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi contoh misalnya kalau kita meminta dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Kita diajari supaya kita melihat bahwa kebutuhan kita adalah makan yang secukupnya. Jadi kata secukupnya itu sudah menggambarkan kepada kita sesuatu hidup yang sudah pas, hidup yang sudah oke. Tetapi lihat banyak sekali orang dalam doanya, dalam permohonannya, dalam permintaannya terlalu melihat dan bahkan menakuti masa depannya. Seolah-olah di depan sana tidak ada lagi berkat, tidak ada lagi makanan yang bisa dinikmati. Padahal
Firman Tuhan berkata, biarlah kebutuhan kita hari ini dicukupkan hari ini, sebab besok adalah pasti Tuhan masih memberikan kepada kita yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku, inilah keberanian kita datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut kepada Tuhan, sebab kita diberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh penguasaan diri, supaya kita boleh melihat bahwa Tuhan adalah sang pemilik kehidupan kita, Allah yang baik, Allah yang setia, yang memberkati kita. Tetapi hari ini kita diberikan Tuhan firman yang luar biasa, bahwa Dia pasti mengabulkan permohonan kita, tetapi menurut kehendaknya. Saudaraku, disinilah kata iman itu berperan dalam hidup kita. Jadi orang yang beriman itu selalu melihat bahwa di dalam kehidupannya ada satu kepastian akan diberikan Tuhan, tetapi iman itu berkata bukan menurut kehendak kita sebagai manusia, tetapi iman itu berkata bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, mari kita meneruskan segala pekerjaan kita hari ini, dan apapun yang kita rindukan dalam pekerjaan kita hari ini, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa dalam doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan akan dikabulkan, akan diberikan yang terbaik menurut kehendaknya sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh iman kami kepadamu, kami memiliki keberanian untuk datang memohon segala sesuatu kepadamu, sebab Engkau adalah Bapa bagi kami. Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan segala doa-doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami selalu bersandar hanya kepada kekuatan-Mu saja. Dan biarlah kami boleh tetap berharap hanya kepada pengasihan-Mu saja. Sebab apa yang datang dari-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Segala sesuatu anugerah daripada-Mu adalah sumber kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam segala pekerjaan, dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.